Lana menatap Brian dengan intens. Rasanya dia tidak salah mengenali seseorang. Pria yang ada di hadapannya saat ini adalah pria yang sama, yang memeluk dirinya kemarin. "Kau pria mesum itu kan?" ucap El menunjuk ke arah Brian. Dahi Humaira berkedut mendengar ucapan El. Dia memandangi wajah teman satu kerjanya itu dan Brian secara bergantian. Merasa diperhatikan, pria itu hanya bisa tersenyum. Dia baru saja ingat dengan wanita yang berdiri di hadapannya saat ini. "Maaf, aku kira kamu Humaira makanya aku peluk. Lagi pula aku ingat betul hoodie yang kamu gunakan itu milik Humaira. Aku yang membelikan," ucap Brian berusaha membela diri. Humaira ikut tersenyum mendengar kekasih dan sahabatnya berdebat. Gadis itu ingat kemarin El cerita jika ada pria yang memeluknya saat menyusun barang di rak. "Seharusnya kamu pastikan sebelum memeluk. Seandainya aku berteriak kamu bisa ditangkap polisi." "Beruntung aku baik. Mungkin otakku langsung bekerja mengatakan jika kamu adalah orang terdekat temanku. Sehingga mulutku sulit berteriak." Humaira tertawa mendengar jawaban ngawur dari temannya itu. Sejak bertemu dengan El, Humaira langsung merasa dekat. Sebenarnya dia masih trauma dengan persahabatan. Valen yang telah dianggapnya seperti saudara saja bisa menikamnya. Humaira tidak ingin lagi memberikan kepercayaan penuh pada siapapun. Jika sahabat yang telah dianggap saudara saja bisa berkhianat, bagaimana dengan orang yang baru dia kenal? Sahabat memang menjadi salah satu sosok yang berharga di kehidupan kebanyakan orang. Sahabat sejati biasanya akan selalu setia dan mendukung apapun langkah yang kita ambil. Namun tak dipungkiri, sebagai manusia biasa seorang sahabat juga bisa saja membuat kesalahan yang tak jarang membuat kita merasa kecewa. Begitulah yang Humaira rasakan pada Valen. Lebih baik mempunyai musuh yang menamparmu pribadi di depan wajahmu daripada sobat yang menusuk dari belakang. "Jadi, yang kemarin kamu omong itu Brian?" tanya Humaira. "Iya. Mungkin karena aku memakai hoodie kamu. Sekali lagi maafkan aku." "Kamu mau kemana, Humaira?" tanya Brian. "Aku akan mengantar Elana." "Kamu sedang apa di depan apartemen aku? Jika ada orang yang mencurigai kehadiran kamu, bisa saja dia melaporkan kamu," ucap Humaira. "Jika memang ditangkap polisi karena menunggu kamu, aku rela," ucap Brian lirih. Humaira mengatakan semua itu agar Brian tidak melakukan hal yang sama. Bisa saja seseorang curiga melihat dia yang berdiri di depan apartemen seseorang. "Jangan bicara sembarangan. Di sini bukan Indonesia. Jika ada orang yang mencurigai kamu seorang penjahat, kamu bisa dilaporkan." El melihat jam tangannya. Sebentar lagi dia akan masuk kerja. Menunggu Humaira dan Brian pasti dia akan terlambat. Wanita itu akhirnya pamit pergi sendiri saja. "Aku sebaiknya pergi sendiri saja, Humaira. Pasti ada banyak yang harus kalian bahas," ujar El. Ucapan dari El membuat Humaira tersadar jika dia tadi bertujuan mengantar gadis itu. Melihat Brian, dia jadi melupakan tujuan utamanya. "Maaf, El, aku jadi lupa kamu harus segera berangkat kerja. Biar aku antar," ucap Humaira. Gadis itu mengajak El berjalan tanpa pedulikan Brian. Namun, bukan Brian namanya jika dia akan menyerah. Pria itu mengikuti langkah kaki kedua gadis yang berjalan di depannya. Saat Humaira ingin mengantar menggunakan mobil, El melarang. Dia lebih suka berjalan kaki sambil menikmati musim semi. "Kita jalan saja,"
Lagi pula kasihan Brian jika kita menggunakan mobil. Atau kamu mau membawa Brian sekalian? Aku nggak mau, ujar Humaira. Akhirnya mereka memutuskan berjalan kaki. Humaira sebenarnya merasa sangat bahagia, karena Brian yang menunjukkan rasa penyesalan dengan mendatangi Humaira dimanapun berada. Dalam hatinya Humaira ingin memberikan kesempatan kedua pada kekasihnya itu, tapi dia masih ingin menguji pria itu dulu. Dia ingin tahu seberapa seriusnya Brian untuk meminta maaf padanya. Jangan terus mengikutiku, Brian, pulanglah ke tempatmu sendiri, tegur Humaira terus berjalan 5 langkah di depan Brian sementara Brian sendiri terus mengikuti Humaira hanya untuk memastikan kekasihnya sampai di rumah dengan selamat. Humaira telah mengantar Elle sampai di minimarket dengan selamat, dan dia sedang perjalanan pulang. Aku tidak akan membuat kekasihku sendirian berjalan di gang gelap seperti ini, sahut Brian. Pria itu mempercepat langkahnya hingga berjalan berdampingan dengan Humaira. Diraihnya tangan gadis itu untuk dia genggam. Masih jam 10 malam. Apa kau tidak ingin jalan-jalan sebentar? Tawar Brian melirik Humaira sekilas, kemudian kembali menatap fokus ke depan. Hening, hanya suara derap langkah keduanya yang terdengar di gang sepi tersebut. Sesekali Humaira berusaha melepaskan genggaman tangan Brian, tapi tidak bisa. Genggaman itu terlalu kuat. Brian sengaja agar Humaira tidak pergi begitu saja. Biarkan orang menganggap Brian gila juga pemaksa, tidak apa-apa asal dia bisa bersama gadis yang dicintainya. Aku mengantuk, imbuh Humaira setelah lama terdiam. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang dengan selamat. Kita besok bisa bertemu lagi, balas Brian dengan senyuman yang membuatnya semakin tampan. Di tengah-tengah mereka melewati gang sempit, deringan ponsel Brian tiba-tiba terdengar memecah keheningan keduanya. Dengan sigap Brian menjawab panggilan dari asistennya Ray. Kenapa kau menelpon malam-malam seperti ini? Gerutu Brian yang jelas didengar oleh Humaira. Maaf tuan, tapi di sini masih jam 8 pagi, jadi saya tidak salah apapun, imbuh Ray. Karena suara yang terlalu hening, Humaira dapat mendengar suara Ray di seberang telepon. Diam-diam Humaira tersenyum, dia jadi merindukan momen bersama Brian yang sering kali disela oleh Ray karena urusan pekerjaan. Kenapa? Tanya Brian. Kapan tuan pulang? Beberapa pertemuan penting tidak bisa diwakili oleh saya. Saya pulang tergantung keinginan Humaira, uruslah yang bisa kau selesaikan saja. Brian langsung memutuskan sambungan telepon, lalu melempar senyum pada Humaira bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ayo ajaknya. Humaira mengangguk patuh dan berusaha mencerna kalimat yang dilontarkan Brian pada Ray tadi. Jadi sebesar itu pengorbanan Brian ingin membawaku pulang. Dia bahkan rela meninggalkan segudang pekerjaan hanya untuk mencari keberadaanku, batin Humaira. Hati dan pikiran Humaira kembali berperang, saling memperdebatkan argumen masing-masing. Mungkin jika ini film fantasi, akan ada dua makhluk di sisi tubuh Humaira seperti sisi baik dan buruk. Kenapa diam saja? Celetuk Brian berhasil mengambil perhatian Humaira. Aku tidak apa-apa, jawab Humaira mengelengkan kepalanya. Gadis itu mendongak menatap Brian yang tengah fokus pada jalanan di depan. Humaira akan mengalihkannya jika Brian menoleh. Katakanlah apa yang ingin kamu katakan Humaira, jangan memendamnya sendirian. Kau masih meragukan cintaku. Kalau begitu katakan apa yang harus aku lakukan agar kamu mau menerimaku kembali,
imbu Brian yang sadar sejak tadi diperhatikan oleh Humaira. Pulanglah, ada banyak pekerjaan yang menunggumu di Indonesia. Pinta Humaira akhirnya. Brian tersenyum, dia menunduk untuk mengecup tangan Humaira yang berada di genggamannya. Aku sudah berjanji tidak akan pulang sebelum kau ikut denganku. Aku tidak bisa pulang bersamamu Brian entah tapi aku ragu untuk melakukannya, lirih Humaira. Merasa genggaman tangan Bruan melonggar, Humaira segera menarik tangannya dari pria itu. Terlebih mereka telah sampai di depan gedung yang menjulang tinggi pergilah. Perintah Humaira, dan jangan kembali lagi untuk membawaku pulang, karena usahamu akan sia-sia. Imbu Humaira tetap mempertahankan egonya. Meski sejak tadi hatinya berteriak ingin kembali dan berlari ke pelukan Brian. Namun, apa daya Humaira terlalu takut untuk merasakan luka yang sama untuk kedua kalinya. Humaira berbalik dan hendak memasuki lobi, tapi tubuhnya membeku. Langkahnya terhenti karena pelukan hangat seseorang yang sangat Humaira rindukan. Kalau kamu tidak ingin kembali sebagai Humaira kekasihku, maka izinkan aku untuk merebut hatimu kembali seperti orang baru, bisik Brian menumpu dagunya di pundak Humaira. Akan lebih sulit menerima orang baru karena ada masa lalu yang membelenggu hati ini sampai trauma dengan makhluk bergelar pria. Mendapatkan shift sore minggu ini membuat Humaira sangat senang. Gadis itu berencana akan tidur hingga siang hari, tapi sayangnya rencana itu tidak bisa berjalan dengan baik karena suara bel berbunyi pagi-pagi buta di apartemennya. Humaira membuka matanya perlahan-lahan dan mengintip melalui selimut tebal yang dia kenakan. Jarum jam baru menunjukkan angka 6 pagi, bahkan hari masih terlihat sangat gelap, tapi sudah ada seseorang yang bertamu di apartemennya. Sungguh aku ingin mengutuk orang itu, gumam Humaira segera turun dari ranjang. Humaira yakin itu bukan Elana, sebab El tahu sandi apartemennya. Masih dengan mata setengah terbuka, Humaira langsung membuka pintu apartemen, hingga tidak menyadari siapa yang ada di depan pintu. Cari siapa? Gumam Humaira yang masih sangat mengantuk. Brian yang berdiri di ambang pintu mengembangkan senyumnya melihat wajah bantal sang kekasih. Tangan pria itu bergerak untuk mengelus pipi Brian. Bahkan baru bangun tidur saja kamu terlihat cantik Humaira lain kali jangan membukakan pintu pada seseorang. Aku cemburu kalau harus mengetahui ada yang melihat wajah mengemaskanmu ini, imbuh Brian. Sontak saja Humaira menepis tangan Brian dari pipinya. Mata yang semula sayu kini terbuka lebar setelah tahu yang bertamu pagi-pagi di apartemennya adalah Brian. Kenapa kamu tidak ingin aku menjadi orang baru karena masih ada seseorang yang berada di dalam hatimu? Bukankah orang itu adalah aku, Humaira? Brian senyum simpul. Urat malu pria itu benar-benar telah putus hanya karena mengejar Humaira kembali padanya. Semalam sebelum berpisah, mereka cukup membicarakan banyak hal. Meski Humaira tidak mengatakan secara langsung bahwa dia diberi kesempatan untuk meluluhkan hati gadis itu, Brian terlalu peka, hingga bertekad hari ini akan selalu berada di samping Humaira. Karena Brian yakin, kedekatannya lambat laut akan meluluhkan hati Humaira yang sejak dulu memang mencintainya. Pergi, aku tidak menerima tamu pagi-pagi seperti ini. Usir Humaira tapi urung menutup pintu. Perkataan dan gerakan tubuh Humaira selalu saja bertolak belakang. Hal itu juga terjadi semalam. Maira memaksa Brian agar melepaskan pelukannya,
Tapi Humaira sendiri tidak memberontak sebab merasa sangat nyaman. "Makasih sayang, sudah mengizinkan aku masuk." Ibu Brian memasuki apartemen Humaira tanpa izin lebih dulu, sederhana layaknya anak muda pada umumnya, membuat orang tidak menyangka bahwa dia adalah seorang CEO berusia 30 tahun. Brian meletakkan tas berisi laptop juga berkas penting yang harus dia tanda tangani, juga akan mengadakan meeting online bersama rekan kerjanya. Inilah keringanan yang dia dapatkan setelah Ray membujuk mereka. Alasan Brian bekerja di apartemen Humaira, agar perasaan pria itu tidak was-was kalau saja Humaira kabur lagi. Humaira menghampiri Brian dengan wajah cemberutnya. "Jika kau ingin bekerja, maka bekerjalah di kamarmu saja, Al. Aku tidak suka jika aku belum sarapan. Dan kamu tahu sendiri perut dan lidahku tidak terlalu cocok dengan makanan asing." "Humaira, bisa kamu membuatkan sesuatu untukku?" pinta Brian, tidak ingin mendengarkan segala protes dan omelan Humaira. Sebenarnya meeting akan berlangsung jam 6 sore nanti, tapi memang modus Brianlah yang ingin datang ke apartemen kekasihnya. Pria itu tersenyum senang melihat Humaira membalik tubuhnya menuju dapur. Brian dapat memperhatikan Maira di dapur meski tidak beranjak, karena pembatas yang menghalangi hanya meja makan saja. Atensi Brian teralihkan pada benda pipihnya yang ada di atas meja. Di bilah status terlihat nomor Ray. Dengan sigap Brian membuka pesan dari asistennya tersebut. "Valen hilang tanpa jejak sejak kemarin Tuan, mohon berhati-hatilah, sepertinya dia ada di Korea saat ini." Itulah isi pesan yang Ray kirimkan. Tangan Brian terkepal hebat, ternyata sampai sekarang Valen belum tobat juga. Brian kembali memperhatikan Humaira yang tengah sibuk menyiapkan sarapan untuknya. "Aku harus menjauhkan Valen dari Humaira." Hati Humaira terlalu lembut untuk mendengarkan segala bisa beracun yang keluar dari mulut Valen, batin Brian dengan tangan terkepal hebat. Bersambung.